Rizka Fauzia Hayati. By the way, saya panggil Uni Rizka aja ya. Iya, lebih enak kayaknya, Kak. Jadi Uni Rizka, welcome to Jakarta. Terima kasih loh, Kak Edi. Ini sudah hari keberapa, Uni? Hari ketiga. Hari ketiga. 1 hari menjelang perpisahan. Oh Gitu. iya ya. Nah, selama 3 hari ini, Uni Rizka gimana perasaannya stay di Jakarta? Mungkin gambarannya nano-nano gitu ya, Kak. Oh iya. Nano-nano feeling gitu. Kenapa itu? Semua ada gitu, dari rasa bahagia, Mm-mm. terharu, Oke. ya excited lah dengan segala rasa yang ditawarin oleh GIC gitu. Oleh GIC apa udah ajis? GIC ya. Jadi itu ya yang bikin Uni bilang tadi nano-nano Nano-nano. gitu. Nah, kalau boleh tahu terharunya karena apa, Uni? Nggak nyangka aja gitu. Pertama ketika Kak Edi ngasih tahu saya yang bagian dapat kesempatan diundang sama GIC ke sini, itu rasanya kenapa saya gitu ya, why me? Terus mikir-mikir, oh ya mungkin ini kesempatan yang harus saya take gitu. Terus pas nyampe di sini ternyata saya mikirnya awalnya gini, Kak, maksudnya bisa nggak sih saya nanti berinteraksi dengan Kak Edi yang ketika kalau zoom to zoom pribadi tuh kayaknya aduh kikuk nih saya gitu. Ternyata setelah di sini tuh kayaknya seru. Maksudnya saya merasa selain pertemuan dengan orang-orang baru tuh saya mikir ini kegiatannya nanti apakah saya bisa cocok gitu, atau maksudnya saya bisa sesuai atau enggak gitu. Nah terus sekarang pas nyampe di sini ketemu sama 5 dai, 4 dai teman saya yang masya Allah itu rasanya luar biasa gitu, Kak. Jadi harunya itu karena kayak ya Allah segini ya nikmat Allah itu gitu. Wih, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan Benar, gitu. Ya. Nikmat Tuhan mana lagi yang Kau dustakan. Benar. so far happy ya selama di Jakarta. Happy. Happy banget. Ternyata ketemu real Kak Edi. Iya. Terus gimana? Setelah ketemu real. Seru. Seru. Iya, Uni Rizka asli Sumatera Barat. Iya. Minang asli. Iya, suku Minang asli ya. Terus gimana rasanya sekarang katanya udah S2 dan ambilnya di UIN Yogyakarta. Kalau tanya rasanya kuliah S2 nggak terlalu bisa tergambarkan gitu ya, Kak, karena online. Jadi angkatan online. Belum offline ya? Belum sama sekali. Oke. Jadi iya. masih dari semester 1 saya masuk itu. Tapi next akan online. offline. Soon, Kak, insya Allah. Tapi karena juga saya penelitiannya di Minang juga gitu. Jadi mungkin setelah penelitian baru ke Jogjanya. Oke, tentang apa? Saya telitinya tentang namanya Baitul Mawat Tamwil, seperti koperasi syariah gitu. Jadi memang concern Uni Rizka ini lebih ke ekonomi syariah, begitu? Ekonomi syariah. Nah, ini menarik nih. Masya Allah, jangan bisa nggak kuliah di sini nggak sih, Kak? Why? Iya, Kenapa? ekonomi syariah. Aduh, ini panjang juga nih ceritanya Kak Edi. Maksudnya, Boleh dong diceritain. kenapa saya ke sini, maksudnya ke ekonomi syariah itu sebenarnya di luar ekspektasi gitu. Saya merasa tersesat awalnya. Jadi, sangat tersesat. Tersesat sejak S1? Awalnya itu, awal masuk S1 karena saya dulu umum kayak di. Jadi kalau syariah orang mungkin lebih ke anak-anak pondok yang paham bahasa Arab gitu ya. Nah saya sama sekali belajar bahasa Arab itu ya pas kuliah aja ketemu bahasa Arab gitu. Kitab-kitab itu ya pas kuliah aja. Sebelumnya ya kitab suci Al-Quran aja gitu. Nah jadi pas baru masuk kuliah itu karena impiannya itu bukan ke sana. Jadi dulu pengen jadi dokter banget gitu. Impian terbesar. Pokoknya saya pengen jadi dokter nih. Dokter semua. Syarat tuh udah dilewatin berbagai tes dari SBMPTN, SN dan mandiri itu saya ambil kedokteran gitu, Kak. Dan ternyata Allah ngasih kamu nggak lulus. Ternyata lalu saya sempat di posisi yang down banget.
kok gini banget gitu ya Allah, saya udah usaha 6 tahun dari satu SMP gitu Kak. Saya doanya setiap habis sholat tuh, ya Allah saya pengen jadi dokter ya Allah gitu, saya pengen jadi dokter mudahkan. Sampai kelas 3 SMA itu, jadi saya udah ngelewatin berbagai tahap, les ini, les itu gitu Kak. Rasanya udah di prepare sangat baik, mungkin versi saya ya, mungkin Allah bilang belum gitu. Terus hasilnya udah berbagai proses tes saya ikutin dan gak lulus. Saya berada di titik down, maksudnya ya Allah kok gini kali ya gitu. Saya sempat merasa gitu, mempertanyakan Allah ini gimana gitu, maksudnya rencana apa yang sedang disusunnya. Jadi saya sempat down itu, lalu saya ada deh omongan kiri kanan, loh itu anak juara umum loh, misalnya itu anak pinter loh, kok nggak lulus kuliah. Itu yang bikin saya terpukul awalnya, kayak aduh gitu kali ya gitu. Akhirnya saya memutuskan, saya nangis-nangis ke orang tua, saya pokoknya pengen kuliah 1 semester ini aja, nggak kedokteran apapun itu, pokoknya saya dikira orang kuliah gitu. Segitu tipisnya niat saya ingin kuliah selain kedokteran gitu. Lalu oke, silakan kuliah, kamu cari mana yang buka, kata ibu saya. Oke, saya daftar, ternyata yang masih buka itu ya kampus YIN. Iya, IN. Bukit Tinggi. Dan saya bingung nih mau ngambil jurusan apa ya, pendidikan awalnya nggak tertarik. Oke, sepertinya 1 semester ini saya bisa belajar ekonomi deh, mungkin nanti jadi selain jadi dokter mungkin bisa praktekin ilmu ekonomi. Oke, saya ambil ekonomi, saya cup gitu ya Kak. Saya nggak tahu kalau yang saya ambil itu hukum ekonomi, jadi belajarnya itu lebih ke syariahnya ya, muamalahnya. Saya kira tuh saya ekonominya itu kayak belajar gimana cara ekonomi yang syariah menurut Islam dalam hal prakteknya gitu ya. Ternyata pas masuk, loh kok mata kuliahnya itu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu hadis, apa ini gitu. Saya benar-benar kayak, ya Allah ini kuliah apa ya. Jadi seminggu awal kuliah tuh saya benar-benar nggak mau kuliah. Maksudnya saya masuk kuliah, cuma setiap dosen masuk itu nangis gitu, gak tahu. Saya tuh gampang di sisi lain karena saya gampang terharu, dosen masuk tuh kayak air mata tuh ngalir. Apapun dosen masuk, dosen bahasa Arab, ini ngalir, air mata ini ngalir. Terus seminggu saya pulang ke rumah, saya bilang, ibu saya nggak mau kuliah lagi. Pokoknya udah, saya nggak paham ini maunya apa, saya nggak tahu. Yang sebelumnya saya belajar kimia, fisika, matematika, kayak dibayangin saya harus belajar hadis dan gitu-gitu dan kawan-kawannya. Nah, terus ibu saya bilang, gimana kalau ibu kasih solusi, kamu tetap kuliah di sana, nggak apa-apa, nggak lulus mata kuliahnya berat nggak apa-apa, kamu manfaatin itu sebagai kamu belajar ilmu baru gitu, paling nggak apapun itu kamu bakal belajar hal baru. Ibu nggak maksa kamu harus ibu nggak maksa kamu harus selesai di situ, pokoknya 1 semester ini kita udah bayar. Sayang dong, katanya sayang 1 semester udah bayar, ya kamu harus manfaatin ini sebagai kamu ya belajar deh gitu. Oke, saya kuliah 1 semester, saya tulis tuh besar-besar. Saya pokoknya saya lupa kata-katanya, 1 semester kuliah di sini, besok saya kuliah kedokteran. Pokoknya itu dream saya deh Kak. 1 semester berlalu, lah keenakan gitu. Keenakan sampai saya awalnya tuh karena berat kayak saya nggak bisa gitu kan, teman-teman itu pondok semua, anak-anak hebat semua. Dan ternyata yang 1 semester itu saya bikin bertahan itu karena pas dilihat hasil, saya jadi punya nilai tertinggi gitu Kak. Maksudnya ini dalam tanda kutip di luar konotasi nilai ya. Maksudnya saya dapat IPK tertinggi di kelas itu. Saya mikir, oh kok bisa ya, perasaan nggak ngerti kuliahnya gitu. Sampai akhirnya semester 2 itu saya ikhtiar lagi, maksudnya saya minta petunjuk ke Allah. Tiba-tiba dorongan hati ini kayak, kedokteran ini lewat gitu, maksudnya nggak ada lagi keinginan untuk mencoba lagi. Akhirnya mungkin ini deh jalan Allah, dan di situ terjawablah pertanyaan saya, kok Allah nih gini ya, pas di awal tahun nggak lulus itu kedokteran. Pas saya nanya itu, pas 1 semester berlalu, saya tahu jawabannya. Ternyata Allah, ya ini jalan terbaik saya gitu. Saya lebih mengenal diri, karena ternyata kalau kedokteran kayaknya saya nggak bisa ngafal sebanyak itu teori kedokteran gitu Kak Edit. Setelah saya masuk ke hukum itu kan lebih ke analis gitu ya, analisis. Bahasa Arab pun ya itu sebenarnya bisa dipelajari, dan ternyata saya bisa gitu. Dan alhamdulillah lulus pun dari YIN Bukit Tinggi sebagai lulusan terbaik. Alhamdulillah. Nah itu Pak, selamat. Saya nggak, alhamdulillah, nikmat Allah ya. Terus pada akhirnya lanjut ya ke UIN Jogja dan ambil program studi yang sama, ekonomi syariah. Oke. Tapi sekarang sudah menikmati dong program studi yang dipilih itu? Udah mulai enjoy Kak. Oke, dan sudah merasa passionate dengan itu? Menuju 100% belum sih. Kenapa? 100% belum, karena kayak ya mungkin karena basic saya bukan dari syariah. Ketika saya
mau tidak mau ketika saya ngambil hukum, apalagi hukum Ketika syariah. kamu bicara ekonomi juga Iya. sebenarnya ya karena background kamu sebelumnya IPA IPA kan? jauh Kak. Jauh, saya jauh meleset, jauh tersesat di jalan yang benar gitu. Tersesat ke jalan yang benar gitu. Jadi walaupun saya rasanya udah S2 nih Kak, tapi karena mungkin basicnya nggak mendukung sebenarnya, karena saya nggak, ya itulah bahasa Arab dasar, nggak paham betul. Ketika saya dibenturkan dengan hukum syariahnya, ya saya harus tertegun gitu, maksudnya saya harus belajar lebih banyak lagi gitu. Tapi saya enjoy menikmati masa ini tuh kayak that's Iya. my process gitu. Iya, dan sebenarnya kamu juga bisa adaptif orangnya. Iya, mungkin itu Gitu. kan Iya. yang membantu ya. Loh iya. Iya. Karena kalau kita flashback nih ya, dari pengalaman kamu di SMA, ya terus masuk kuliah kan kamu belajar hal-hal baru di Iya. situ, ilmu-ilmu baru, tapi ternyata melampaui ekspektasi. Iya. Yang mungkin sebelumnya kamu ngerasa, aduh saya bisa nggak ya gitu belajar ini. Bener Kak. Kayak gitu, karena pikirannya, wah IPA ini jelas relate-nya dengan Iya, ilmu kimia, kedokteran iya. gitu. Tapi pas begitu Allah menentukan kamu ke ekonomi syariah, ya mau nggak mau. Tapi pada akhirnya diberikan juga prestasi di situ. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah semester berapa? Semester Uni? 3 Kak. Semester 3. Target menyelesaikan berapa semester? Kalau bisa sih semester 3. Oh semester 3 ini kelar? Iya paling nggak awal semester 4 deh Kak. Karena sekarang udah Oke. tesis nih. Udah tesis. Mudah-mudahan kalau untuk kajian Udah ya sampai bab berapa? masuk bab 2. Mau Oke. masuk bab 2. Iya, ya sebentar lagi lah ya. Amin. Sebentar lagi. Iya, jadi waktu nggak terasa ya. Iya Kak, bener. Heeh. Kayaknya rasa baru kemarin, saya kemarin tuh rasanya baru masuk S1 gitu. Oke, dan gimana kamu Sekarang udah- memaknai proses dan waktu yang sudah kamu lewati? Atau gini ya, mungkin kan orang juga bilang waktu itu semakin berputar semakin cepat gitu, time flies gitu kan Kak. Saya udah ngerasa kayak baru masuk S1 itu kan awal-awal memang kerasa ini kayaknya prosesnya masih panjang nih, masih 4 tahun atau 3,5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ternyata dijalanin kayak udah lulus aja, udah mau lulus S2 aja, nah kayak gitu loh Kak, secepatnya waktu berputar yang saya rasain gitu. Tapi meskipun dalam tanda kutip waktu cepat berputar itu, saya tetap merasain proses-prosesnya itu emang kerasa gitu ya. Bukan berarti prosesnya cepat juga. Semua prosesnya juga berjalan. Setiap proses yang saya jalani itu terasa lambat gitu. Tapi ketika terlewati, lah kok udah cepet aja gitu. Oh gitu. Iya. Heeh. Tapi gimana kamu memaknai waktu yang sudah kamu lewati itu? Masya Allah, memaknainya. Saya belajar banyak hal sih Kak. Jadi kayak saya lebih belajar bersyukur, saya lebih belajar berusaha. Karena di keadaan-keadaan yang saya sudah lewati itu 2 hal yang harus saya tetap punya gitu Kak. Yang pertama tentu saya harus berusaha. Yang kedua tentu saya bersyukur. Berusaha dalam arti kalau saya nggak berusaha kayaknya ya tentu saya nggak lulus S1 gitu yang di luar kenyamanan saya awalnya. Kalau saya nggak berusaha ya tentu saya di situ-situ aja. Nah, terus yang kedua bersyukur saya kayak sekarang tuh, ya Allah maha baik banget gitu kayak Masya Allah. Saya kalau ingat-ingat perjuangan ketika SMA ke masuk kuliah itu, ketika ingat perkataan teman-teman gitu ya, kayak lah ternyata Kayak impossible banget gitu iya ya. kayak bener. Bahkan ada juga guru-guru tuh yang kayak, lah kamu kok masuk ke hukum gitu ya, kamu kok masuk ke hukum. Saya sempat, makanya 1 semester saya nanya, ini benar nggak kamu mau hukum, benar nggak kamu mau hukum gitu. Karena di luar zona nyaman saya awalnya gitu. Oke. Kamu sebelumnya kuliah di IAIN Bukit Tinggi, terus ke UIN Yogyakarta. Tujuan atau ekspektasi kamu untuk menuntut ilmu di Yogyakarta itu apa? Pastikan karena pilihannya pastikan karena ya ada karena UIN Jakarta bla 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 bla, UIN Jogja bla 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 bla. Bagaimana? Karena sebenarnya ini juga Kak, dulu sebelum saya kuliah ke IAIN Bukit Tinggi itu saya pernah cita-cita punya kuliah ke dokter. Dokter itu ke salah satunya UGM. Pilihan salah satu saya itu ke UGM. Jadi pilihannya ada 3, UGM, UI, UNAN gitu ya. Mungkin saat itu nggak kecampaian pas S1. Lalu mungkin di satu sisi saya memilih S2 di sana karena itu, S1 kemarin nggak kecampaian, S2-nya nggak apa-apa deh di Jogja gitu. Nah faktor lain juga karena ya gitu ya, saya ingin keluar dari
hal-hal yang sudah saya alami sebelumnya. Maksudnya saya ingin belajar hal baru gitu. Ke Jogja tentu saya harus kenali Jogja, adaptif dengan lingkungannya gitu ya Kak. Di sisi lain karena juga orang mungkin kenal ya kota maksudnya ya Jogja itu sebagai tempat pendidikan yang oke banget lah bagi mahasiswa gitu. Nah itu juga salah satu alasan saya kenapa milih Jogja sebagai tempat studi S2 gitu kayak. Oke, ya. Dan ternyata gimana? online sampai semester 3. Belum ngerasain nih kuliah di Jogja gimana. Iya, tapi endingnya nanti juga pasti akan tetap ke Jogja kan, mau diselenggarakannya tetap online gitu. Tapi pasti akan ada waktu untuk kamu bisa menyelesaikan studi kamu langsung dari Jogja gitu ya. Ini menarik sekali. Uni Rizka. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena untuk bisa move on secepat itu nggak mudah loh. Iya, sebenarnya nggak cepat sih Kak. Nggak cepat juga ya. 1 semester 6 bulan. Ya itu terhitung cepat, 1 semester. Iya. Dari sebuah impian besar ya. Loh iya, apalagi pilihan sebelumnya ilmu kedokteran. Ya kan, sampai akhirnya bisa masuk malah ke syariah dan hukum, terus konsentrasinya atau program studinya ekonomi syariah, ini kan luar biasa. Iya. Kadang saya juga kalau diingat-ingat sekarang tuh kayak bisa ya gitu. Kamu belajar ekstra banget dong pada saat itu. Bener Kak. 1 semester saya nggak terlalu ekstra, cuman saya orangnya kalau dikasih ibarat itu sebuah tantangan ya. Saya masuk ke sana itu, saya suka gimana ya? Ketika orang bisa, saya pengen lebih bisa gitu Kak. Nah, di kuliah itu karena teman-teman udah kok pada pinter ya. Jadi saya walaupun saya konotasinya itu nggak nilai yang tinggi waktu itu ya, cuman kayak saya harus bisa nih dan ternyata ya. Mereka aja bisa, kenapa saya enggak gitu ya? Bonusnya ya itu ternyata dapat nilai tinggi misalnya, kayak gitu kayak deh. Oke. Ya, kamu sudah punya banyak sekali peluang ya, Uni Rizka gitu. Nah, sekarang tantangan, kira-kira tantangan terbesar kamu sebenarnya apa sih? Selain enggak masuk kedokteran tadi. Tantangan terbesar kayak diri saya sendiri Kak. Iya, maksudnya selain kamu rela gitu ya, tidak masuk kedokteran, tantangan terbesar kamu sebenarnya apa? Apa ya dalam hidup ini gitu yang pernah saya lewati, tantangan terbesar saya udah tahu sebenarnya, meyakinkan diri kamu sendiri. Iya. Bener itu ya, maksudnya ya ke dirinya saya gitu. Meyakinkan diri kamu sendiri ya, itu tantangan terbesar kamu. Iya, jadi proses sih enggak Kak, proses bukannya Kak itu ya. Meyakinkan diri sendiri sih itu tantangan terbesarnya kayaknya. Kalau proses ya buktinya kamu bisa melewati itu dengan baik. Tapi agar bagaimana kamu bisa meyakinkan diri kamu sendiri, itu yang menjadi tantangan terbesar kamu. Tapi alhamdulillah Allah menyertai kamu dan pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan itu semua dengan baik. Kayak gitu dah. Dan menurut kamu apa sih yang bikin kamu itu jadi orang yang beruntung? Doa. Nah, jadi saya dapat pelajaran besar juga nih Kak Edi. Kenapa doa? Ternyata nggak semua apa yang kita doain itu maksudnya apa yang kita doa belum tentu itu yang bakal dikabul, dan apa yang dikabulkan oleh Allah, maksudnya apa yang terjadi itu adalah jawaban doa gitu. Nah, contohnya nih, saya doanya tuh 6 tahun kayak jadi dokter. Ya Allah, saya pengen jadi dokter, ya Allah mudahkanlah jadi dokter gitu ya. Terus ternyata Allah nggak kasih saya itu, padahal saya udah doa 6 tahun. 6 tahun pengen jadi dokter. Iya, kayaknya udah merasuk banget ke sini dan ke sini gitu ya. Udah mendarah daging. Iya, mendarah daging gitu, 6 tahun. Saya doanya pengen jadi dokter gitu. Ternyata Allah kasih jalan lain. Allah kasih jalan lain dengan, oh ini nih jalan kamu. Meskipun dia nggak ngabulin saya jadi dokter, ternyata yang dikabulin itu, maksudnya yang diberi ke saya itu, ternyata jawaban dari doa saya gitu. Jawabannya nggak harus saya jadi dokter, saya jadi, ya kamu kuliah di sini nih. Dan ternyata itu jawaban 6 tahun doa saya. Itu sih kayak yang paling besar rasanya dalam hidup ini gitu.
Iya, dan itu yang pelajaran. bikin kamu beruntung karena Iya, kamu itu. punya kekuatan doa itu. Insya Allah. Aku merinding ini. Iya. Iya, doa orang tua. Pokoknya doa ya Kak ya. Doa dari orang tua, orang sekitar, guru-guru, teman-teman ya. Doa itu apa sih Uni Rizka? Kalau saya memaknai doa itu lebih ke ngobrol gitu kayak dia. Saya Komunikasi. saya kayak heart to heart. Saya nggak mungkin heart to heart ke Allah gitu. Meski saya nggak paham, kalau orang mungkin doanya katanya doa bahasa Arab gitu ya. Saya ngomongnya kayak saya curhat ke sesama gitu. Saya ngomong ya Allah kayak heart to heart, tapi ya connect banget rasanya gitu. Itu kayak doa itu ya ngobrol sama Allah. Gitu. Oke, kamu 6 tahun doa pengen jadi dokter. Iya. Ya. Itu Allah mestinya udah paham banget itu keinginan kamu. Iya ya Allah. Iya. Karena selama 6 tahun itu Allah kamu ajak ngobrol, karena kata kamu kan doa itu ngobrol ya. Tapi nyatanya ya Allah tidak mengabulkan seperti apa yang kamu obrolkan dengan Allah. Kamu pernah nggak kemudian mengutuk Allah gitu? Terus kok gini sih? Ini apaan sih gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah kayak dia. Pernah. Ya setelah 6 tahun saya doa nggak kecapai jadi dokter itu, pas udah nih tes terakhir nih ya saya ikuti kedokteran nggak lulus, saya di titik, ini Allah nggak, kemana sih Allah 6 tahun saya doa, emang nggak sampai ke sana gitu, sempat meragukan, ya Allah maaf ya Allah, meragukan kayak Allah ini sebenarnya kayak gimana ya, nah gitu kayak ya gitu, saya sempat kayak mengutuk atau gimana itu namanya, tapi sempat mempertanyakan, ini Allah keberadaannya. Iya, ini Allah ini gimana ya, 6 tahun loh. Saya pengen gini, apakah usaha saya nggak sampai gitu untuk mencapai harapan dan doa saya itu ya. Iya. Iya, mungkin kata Allah begini kali ya. Ini orang 6 tahun udah nyuruh-nyuruh gue. Iya, astagfirullah. Mungkin cara ngobrolnya yang salah gitu ya. Iya, ngatur-ngatur gue gitu, nyuruh-nyuruh gue, mintanya nggak ngerti banget gitu ya. Kayak dari dokter gitu ya. Iya. Tapi nyatanya dikasihnya malah jadi seorang yang belajar ya. Ekonomi syariah, mungkin itu juga yang dibutuhkan di lingkungan kamu. Ya. Satu itu. Terus yang kedua, karena kamu bisa menerima dan melewati itu, akhirnya Allah apresiasi. Allah ganti dengan menghadirkan prestasi dalam ya proses kamu belajar di YIN Bukit Tinggi sampai jadi lulusan terbaik. Kan gitu. Dan itu kamu nggak nyuruh Allah kan? Iya kan? Iya, mungkin pas sudah S1 nggak saya nyuruh-nyuruh kan? Iya, pokoknya lapang aja gitu. Bener nggak? Iya. Iya Kak. Saya mungkin kalau udah S1 tuh doanya lebih ke mudahkan ya Allah. Gitu. Berikan petunjuk. Sebenarnya kata-kata berikanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Itu secara nggak langsung ya kita sebenarnya udah ngatur-ngatur Tuhan. Gini. Berikanlah ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Iya nggak sih? Tapi saya memahaminya kayak Tuhan itu bukannya tempat saya ngobrol gitu. Kalau nggak ke Tuhan siapa lagi? Loh iya nggak, maksud saya diksinya loh, mudahkanlah ya Allah. Jadi seharusnya gimana kayak dia? Kamu ngerasa nggak itu kok kayak gue ngatur Tuhan gitu? Iya nggak sih? Mudahkanlah ya Allah, berikanlah ya Allah. Nah, sampai Padahal sekarang, tanpa diminta seperti itu pun Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelancaran. Dan ini kan yang selama ini kamu rasakan ya, bukan kan? begitu? Iya. Iya nggak sih? Kayak, aduh kalau diingat-ingat berapa banyak nikmat di luar, maksudnya nafas dan lain sebagainya gitu ya. Ya benar nggak terhitung loh Kak. Kayak gimana Allah Atau ngasih. mungkin bahasanya bukan Allah berikanlah, Allah mudahkanlah. Ini selevel Uni Rizka ya. Ya Allah, aku yakin Engkau akan memudahkanku. Ya Allah, aku yakin Engkau akan memberikan kelancaran, kemudahan, kebaikan dalam setiap urusanku. Udah, go ahead. Itu kali ya.
Iya, itu biasanya sih penutup saya ngobrolnya kayak di. Iya, maksudnya nggak usah ada kata mudahkanlah, berikanlah. Yakin aja ya. Iya. Beda nggak rasanya? Iya. Energinya lebih. Lebih dapat kan? Iya, dengan ya Allah berikanlah. Ya Allah berikanlah. Loh, tanpa kita bilang berikanlah, Allah sudah memberi kok. Dan kalaupun Allah nggak beri sekarang, ya sabar, Allah akan beri besok. Kan gitu. Nggak pernah sia-sia ya Allah sama kita. Iya. Allah. Kayak gitu. Ya kalaupun Allah minta ud'uni astajib lakum kan gitu ya. Itu karena hanya karena Allah pengen sebenarnya kita dekat, ingat aja dengan Allah gitu. Kayak gitu. Benar nggak? Iya. Doa, iya, salah satu fungsi doa itu menurut saya penghubung, connected. Hablum minallah. Hablum minallah. Iya, ya hanya dengan doa itu juga yang pada akhirnya kita bisa bersilaturahim dengan pencipta kita. Kayak gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Ya sama kayak kita nih Kak, hablum minannasnya ya ngobrol kan. Iya. Karena ngobrol inilah kita jadi kayak ada connected, ya mungkin nanti ada connected lain gitu. Iya. Lah iya, jadi banyak sekali sebenarnya tantangan yang kita punya ya. Tapi dengan keyakinan itu juga yang pada akhirnya menguatkan, membesarkan dan memperlancar setiap urusan yang kita hadapi gitu. Benar gak sih? Benar Kak. Super sekali. Iya. Iya, saya senang banget Uni Rizka jauh-jauh dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi datang ke Gen Islam Cinta Podcast ya. Saya appreciate dengan semangat Uni Rizka, ya jangan sia-siakan peluang Uni Rizka menjadi seorang dai muda @islamcintaid.co ya. Semoga terus berkenan untuk bisa memberikan energi positif dan menebarkan semangat cinta kasih dalam Islam. Terima kasih ya. Sama-sama Kak Edi. Terima kasih. Sama-sama Kak.